Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas sebuah cerita yang kalian tunggu-tunggu, yaitu cerita horor dari seorang mahasiswi. Ya, bagaimana ceritanya? Let's feel the creep inside you. Missing someone. Missing someone. Missing someone. Mahasiswi yang sedang mencari pekerjaan. Ya, mahasiswi ini kuliah yang dimana dia butuh uang tambahan dan uang ekstra. Dia memilih untuk bekerja. Ya, pas dia mencari pekerjaan, dia bertemu pekerjaan yang layak, yaitu pekerjaan menjadi tukang kasir di toko pamannya sendiri. Yang toko pamannya itu dibuka selama 24 jam lamanya. Jadi nggak pernah tutup tokonya. Pamannya ini berkata seperti ini, Om mau kasih kamu pekerjaan, tapi shift pagi dan shift siang itu sudah penuh. Jadi Om mau kamu bekerja di shift malam. Apakah kamu berminat? Tanpa pikir panjang, mahasiswa ini menerima pekerjaannya karena juga yang namanya ingin uang tambahan atau uang jajan yang ekstra ya. Jadi dia menerima pekerjaan ini. Pekerjaannya ini masuk pada malam hari, yaitu sekitar jam 10 malam, yang dimana dia pulang dari kuliah itu sekitar jam 9 malam. Jadi dari tempat kuliahannya itu ke tempat kerjanya itu juga 30 menit. Ya, jadi sempatlah untuk yang namanya bekerja ekstra. Karena juga yang namanya malam pasti sepi ya. Sepi pengunjung, apalagi suasana hati kalian. Enggak, bercanda. Sepi pengunjung, apalagi ketika jam sudah menunjukkan angka 12 malam. Jam 12 pun tiba dan mahasiswi ini karena bosan dia memainkan HP. Terus dari dia berdiri di tempat kasir tersebut, dari belakang matanya itu dia melihat laki-laki yang sangat tinggi dan tubuhnya itu terbungkus oleh kain berwarna putih. Karena dia udah merasa takut, dia pura-pura yang namanya itu tidak melihat apa-apa dan tetap memainkan HP-nya tersebut. Selang beberapa lama, karena penasaran, dia pun melihat lagi ke arah pintu tersebut dan makhluk itu sudah menghilang ya. Sudah tidak ada di depan pintu. Jadi dia merasa lebih lega. Jadi dia memutuskan untuk yang namanya mengecek keliling-keliling toko tersebut. Ya, karena kan kok kita kerjakan itu kan harus ekstra hati-hati, mau ngecek sini sana sini biar lebih teliti. Setelah itu, pas dia balik lagi ke tempat kasirnya, ke tempat duduknya, ada tamu yang bersama dengan anaknya menggunakan jas hujannya. Pada saat itu memang kondisi cuacanya itu hujan sangat lebat, ya, sangat deras. Orang ini dan anaknya ini masuk ke swalayan ini dan langsung pergi begitu saja tanpa membeli suatu barang pun. Ya, jadi dia masuk ke swalayan tersebut, berdiri sebentar, lalu pergi lagi. Itu sangat creepy bagi saya. Terus pas keluar lagi, orang ini dan anaknya ini masuk lagi karena kepala dan mukanya itu ditutup sama penutup kepala. Penutup kepala jas hujan itu loh. Dan tidak bisa melihat wajah kedua orang ini dengan sangat jelas. Dan orang ini keluar dan ketika dilihat lebih jelas, orang ini dan anaknya ini tidak mempunyai kaki. Jadi mereka itu jalannya itu ya terbang gitu, melayang gitu, melewati pintu. Bagaimana kalau di posisi kalian? Iya, saya pun pasti yang namanya, ya saya nggak tahu lah mau berkata seperti apa. Yang jelas itu creepy. Oke, itu sangat creepy. Karena sang cewek ini pun udah ketakutan, dia pun mau melihat HP. Kalau kita melihat HP itu kan gini, ya kan? Pasti di mata kita itu bisa melihat sekitarnya lagi. Dia melihat di sekitarnya itu lantai swalayan ini penuh dengan jejak kaki yang berlumuran darah menuju ke arah kasir. Ya, padahal dipikir-pikir mereka dua itu tidak mempunyai kaki, tapi bagaimana bisa punya yang namanya jejak kaki berlumuran darah. Karena si mahasiswa ini pun takut, dia berdoa sambil menutupkan matanya. Dan hal yang tidak diinginkan pun itu terjadi. Pas dia mengecek CCTV, di depan pintu swalayan tersebut, seseorang itu berdiri diam diri tanpa anak tersebut. Wow, pas dia lihat lebih dekat lagi,
ternyata di CCTV itu adalah seorang ibu-ibu, ya, wanita. Pas dia mengecek CCTV itu, dia melihat ibu-ibu tersebut, dan pas dia melihat ke pintu sekolah itu secara langsung, ibu-ibu itu tidak ada sama sekali. Pas dia lihat lebih dekat lagi, muka ibu-ibu tersebut penuh dengan darah dan mulutnya itu tidak ada, alias dijahit. Ya, dijahit sama apa? Wow, mengerikan. Yang lebih mengerikannya lagi, pas dia mengecek CCTV yang ada di kasir. Kalau kita di kasir itu kan ada CCTV pasti. Pas dia mengecek CCTV di bagian kasir, dia melihat di belakangnya tersebut ada anak kecil tersebut sambil berdiri makin tinggi, dan semakin tinggi, lebih tinggi dari wanita tersebut. Dan ya, seperti itu ceritanya. Wanita tersebut pingsan dan bangun lagi setelah keesokan harinya, yang terdapat di rumah sakit. So, bagaimana ceritanya dengan hari ini? Jangan lupa klik subscribe dan share this video. Kalau kalian yang lagi sendirian nonton ini, ya, kalian lebih berhati-hati. Bisa, kalau yang di kamar itu bisa dicek kolong-kolong kasurnya itu ada sesuatu kah? Atau mahasiswa yang masuk kuliahnya itu malam hari, ya bisa lebih berwaspada. Mana tahu nanti rupanya kalian nampak sesuatu yang tidak diinginkan. Thanks for watching and tunggu the next videonya. Bye bye.